Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan narasumber yang kebetulan hadir secara daring, kemudian Ketua Tim Pokja PIB daerah istimewa Yogyakarta, serta seluruh peserta rapat dan saudara sekalian. Kesetaraan gender bukan semata-mata merupakan tujuan pembangunan, melainkan seyogyanya menjadi prinsip utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Di ranah implementatif terdapat berbagai tantangan yang masih harus kita hadapi bersama. Antara lain, pelembagaan PG yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembangunan, dan juga kurangnya daya ungkit strategi PUG dalam mengatasi isu-isu pembangunan, serta keterlibatan stakeholders yang masih perlu diperkuat. Pengarus utama gender bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan harus menjadi kerjasama bersama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Untuk itu saya menekankan ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Yang pertama adalah terkait peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa kebijakan program dan anggaran yang disusun telah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, baik dalam perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Ini menjadi PR kita bersama. Mungkin nanti ada diskusi tersendiri antara Ketua Pokja dan rekan-rekan lainnya, bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender itu tidak harus secara arsip berbunyi ada urusan gender, tetapi juga ada nanti pendalaman bahwa kita di dalam penyusunan program itu kan selalu dikaitkan dengan impact. Impactnya apa dalam gender? Saya kira itu juga tidak kalah penting. Jadi harapan saya nanti bagi teman-teman OPD yang kemudian tidak ada perencanaan yang terkait secara langsung dengan gender, mestinya ada kegiatan yang berimpak atau berdampak ikutan terkait dengan gender. Berikutnya yang kedua adalah terkait penguatan implementasi dan evaluasi pengarus utamaan gender, perlu mekanisme yang lebih sistematis dan pemantauan. Evaluasi dan pengawasan implementasi pengarus utamaan gender di semua sektor. Ini tentu menjadi tugas yang tidak ringan bagi Bapeda dan juga anggaran B3 untuk memilih dan memilah terkait dengan evaluasi. Tapi tentu dengan adanya teknologi, hal itu tidak menjadi hambatan, sehingga nanti ini dibutuhkan kerjasama teman-teman kepala jadi pemangku kepentingan. Berikutnya yang ketiga adalah terkait kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Pelaksanaan PUG harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat kelurahan, serta didukung oleh akademisi, organisasi yang ada pada sosial society, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dan yang lebih penting juga justru di tingkat OPD, antar OPD. Nah, terkait dengan kolaborasi sinergi
lintas sektor antar OPD, saya menggarisbawahi apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Bapelida kemana itu? Kepala Bapelida, bahwa yang sangat dibutuhkan adalah komitmen para OPD. Jadi entah itu OPD yang kebetulan dipimpin oleh laki-laki, perempuan, yang perempuan kadang-kadang juga kurang komitmen terhadap pembangunan antar sesamanya. Harapan kami ke depan, dan jangan kecil hati teman-teman kepala OPD untuk bahwasannya tidak perlu kemudian yang tidak ada diada-adakan. Artinya ketika program kegiatan itu tidak berbunyi secara ansih terkait dengan pengarus utamaan gender, nanti bisa dikomunikasikan dalam diskusi. Karena yang kita harapkan adalah impact-nya, dan penilaian-penilaian itu adalah hasil akhirnya, bukan prosesnya. Ada yang bilang enggak, kita baik proses bisa apa saja, tapi ketika itu menghasilkan satu peningkatan pengarus utamaan gender, kenapa tidak? Tentu menjadi tugas yang tidak ringan. Ini objek-objek PUG ini ada dua stakeholder utama, yaitu Bapelida dan juga D3 B2 tadi itu. Bagaimana kemudian mengkolaborasikan? Tapi dua instansi ini tentu tidak menjadi berarti apa-apa ketika Bapak Ibu Saudara juga tidak punya, sekali lagi saya garis bawahi yang disampaikan Kepala Bapelida tadi adalah komitmen. Bagaimana sih sebetulnya DIY sejauh ini telah menerima beberapa penghargaan atau apresiasi terhadap gender champion. Nah, bagi kita tentu tidak hanya sekedar penghargaan, tetapi justru implementasi dan juga upaya kita untuk bukan sekedar menerima penghargaan kemudian berpuas diri buatan gitu, tapi bagaimana kemudian implementasi dari kegiatan yang ada dinilai atau tidak dinilai itu bukan urusan kita, tapi bagaimana secara internal kita juga ikut meningkatkan bahwa peningkatan pengarus utamaan gender itu bukan hal yang remeh, karena kita memberi ruang kepada perempuan-perempuan hebat dan juga pelayanan pada mereka, bagaimana mereka bisa ikut berpartisipasi. Selanjutnya, kalau tadi sudah sampai ketiga, kemudian yang keempat adalah terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran publik. Nah, mohon ini bahkan mungkin ada beberapa OPD yang mungkin beranggapan bahwa kami tidak ada keterkaitannya, disebutnya ada mungkin komdigi atau mungkin dan lain sebagainya, punya peran yang tidak ringan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran publik terhadap pengarus utamaan gender. Upaya membangun pemahaman yang lebih baik terhadap pentingnya PUG perlu terus dilakukan agar tercipta budaya kerja yang inklusif dan berperspektif gender. Saya berharap melalui rapat koordinasi ini kita dapat memperkuat komitmen dan langkah nyata dalam memastikan bahwa kesetaraan gender dapat menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Dengan demikian kita dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat DIY. Dan ucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon berkah, mohon pertolongan, mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka rapat koordinasi saya akan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya mohon maaf sebetulnya seperti kegiatan kemarin yang launching
yang saya temani sampai akhir. Rencananya MC juga ingin menemani, tapi kebetulan ada dua tamu yang menunggu. Saya betul-betul mohon maaf tidak bisa menemani hingga akhir diskusi nanti, dan juga kepada narasumber yang kebetulan hadir secara daring, saya juga mohon pamit dan mohon maaf. Untuk selanjutnya saya mohon dari kita juga untuk menemani. Ini saya geser tapi di bawah ini masih betul. Baik Bapak Ibu, silakan berdiskusi, dan saya harap mungkin Pak sebenarnya sini ngapain dulu jalan kosong mungkin yang bisa diisi. Malah dapat dua Bapak, nanti digeser enggak mendekat. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sikap tutur kata yang kurang berkenan. Selamat berkoordinasi dan berdoa pada Anda semua yang penting semua sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.